Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan berlatih ya soal-soal tentang persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, oke. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Ya, ada 4 persamaan di sini. Kita jawab satu-satu ya. Yang pertama ini kita selesaikan dengan sifat apa? Masih ingat ya? Distributif. Oke, langsung aja ya jawabannya. Poin yang A. 3x kuadrat minus 18x sama dengan 0. Oke, berarti kita cari ya PB dari keduanya yang bisa membagi keduanya 3x kuadrat dan 18x. Dia adalah 3x ya. Taruh di luar kurung. Kemudian kita coba bagi ya. 3x kuadrat ini kita bagi dengan 3x. Sisanya tinggal x di dalam kurung. Di sini minus, maka ini tandanya juga minus ya. Minus 8x dibagi 3x, hasilnya adalah 6. Oke, sama dengan 0. Ini kalau kalian kalikan balik nanti dapat yang di atas. 3x dikali x hasilnya 3x kuadrat, 3x dikali minus 6 hasilnya minus 18x, seperti itu. Oke, berarti ketemu ya 3x sama dengan 0 atau x min 6 yang sama dengan 0. Kalau 3x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. Atau yang ini, x-nya sama dengan minus 6, pindah ruas ke kanan jadi plus 6. Ya, berarti x sama dengan 0 atau x sama dengan 6. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,6. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, masih ada space kosong. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Kalau yang poin B ini kita gunakan sifat selisih kuadrat ya. Oke, poin yang B. X kuadrat minus 81 sama dengan 0. Ini kan dua-duanya x kuadrat dan 81 adalah bentuk kuadrat ya. Kalau kita akarkan masing-masing, x kuadrat diakarkan dia x, 81 diakarkan adalah 9. Oke, berarti kita peroleh bentuknya x plus 9 dikali x minus 9 sama dengan 0. Oke ya, jadi satunya dikasih tanda x9, satunya kasih tanda positif, satunya kasih tanda negatif ya, seperti ini. Oke, berarti x plus 9 sama dengan 0 atau x minus 9 yang sama dengan 0. Berarti x sama dengan, ini plus 9-nya pindah ruas ke kanan jadi minus 9. Oke. Atau x sama dengan, ini minus 9 pindah ke ruas kanan jadi tandanya plus ya. Plus 9 atau 9. Oke, jadi kita ketemu himpunan penyelesaiannya adalah minus 9,9. Oke, ini jawabannya. Oke, sambil dipahami dulu poin A dan poin B. Poin yang C ya, tadi yang A dan B sudah kita kerjakan bersama. Yang poin C ini dia bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A-nya sama dengan 1. Ya. Oke. Poin yang C, X kuadrat plus X minus 42 sama dengan 0. Nah, kita cari dua bilangan. Dua bilangan, kalau kita kalikan hasilnya adalah A dikali C. A-nya 1, C-nya minus 42. Ya, 1 dikali minus 42 adalah minus 42. Kemudian mereka berdua kalau dijumlahkan hasilnya adalah B.
B-nya di sini adalah 1 ya. Di depan X ini ada B yaitu 1. Oke. Nah, selanjutnya kita cari siapa sih dua bilangan itu gitu. Oke, kita akan cari ya dua bilangan kalau dia dikalikan minus 42, kalau dijumlahkan 1. Kita abaikan dulu tanda minusnya ya. 42 itu kan perkalian dari dua bilangan, yaitu 7 dikali 6. Ya kan, 7 dikali 6. Kalau dia negatif hasilnya, minus 42, berarti salah satu dari 7 dan 6 ini salah satunya adalah bilangan negatif, salah satunya positif. Karena di sini hasil penjumlahannya adalah 1, maka yang negatif adalah 6, minus 6. Supaya kalau dijumlahkan nanti hasilnya positif. Ya kan? Coba 7 ditambah minus 6, hasilnya adalah 1. 7 tambah minus 6 kan artinya 7 dikurang 6 sama dengan 1. Oke, berarti dua bilangan itu adalah 7 dan minus 6. 7 dikali minus 6 hasilnya sama dengan minus 42. Kemudian 7 ditambah minus 6 hasilnya adalah 1. Nah, cara cepatnya ketika kita sudah dapat dua bilangan itu, yaitu 7 dan minus 6, langsung aja ya, 7 dan minus 6-nya itu kita kalikan dengan minus 1 atau tandanya kita balik ya. Tadinya kan 7 dan 6, masing-masing kita kalikan dengan minus 1 dikali minus 1. Oke, hasilnya adalah, ini 7 dan minus 6 tadi ya, 7 dan minus 6. 7 ya dikali minus 1 hasilnya minus 7. Minus 6 dikali minus 1 hasilnya adalah 6 ya, kebalikannya, 7 jadi negatif 7, minus 6 jadi positif 6 ya. Berarti nanti ini adalah nilai X1 nya minus 7, kemudian X2 nya adalah 6, sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan minus 7,6. Ini kalau pakai cara cepat seperti ini ya. Cara panjangnya ya udah berarti seperti biasa. Kalau cara panjangnya tadi kan udah ketemu ya, 7 dan minus 6. X plus 7 dikali X min 6 sama dengan 0. Berarti X plus 7 sama dengan 0 atau X minus 6 yang sama dengan 0. Kalau seperti ini berarti X nya berapa? Minus 7 ya, dia pindah ruas. Atau X sama dengan minus 6 pindah ruas jadi positif 6 ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah minus 7,6. Tinggal pilih mau pakai cara 1 atau pakai cara 2 ya. Yang penting dua-duanya harus teliti. Kalau pakai cara 1 yang cara cepat udah ketemu dua bilangannya, jangan lupa dibalik dulu atau dikalikan dengan dibalik tandanya atau dikalikan dengan minus 1. Oke, poin yang D ini dia bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dimana nilai A nya lebih dari 1 ya. Ya, dalam konteks ini A nya adalah 2. A nya 2 ya. Oke, berarti kita tulis lagi ya, 2x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Kalau kita uraikan, A nya 1, B nya 1 juga ya. Ini di sini ada 1 di sampingnya x tapi tidak dituliskan. Kemudian C nya adalah ini ya, minus 10. Seperti itu. Nah, kalau dia A nya itu lebih dari 1, di sini A nya 2. Oke, maka kita cari dua bilangan. Kalau dikali dua bilangan itu hasilnya adalah A dikali C. Dalam hal ini A kali C adalah di sini A nya 2 ya. A nya 2 ya. Oke, berarti 2 dikali C nya minus 10 sama dengan minus 2, minus 20. Kemudian dua bilangan itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah B, di mana B nya di sini adalah 1. Oke, berarti kita cari dua bilangan ya.
kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan dia minus 20, kalau dijumlahkan dia 1. Siapakah dia? Oke. 20 kita abaikan dulu negatifnya ya. 20 itu kan adalah 5 dikali 4. Benar ya? 5 dikali 4. Karena dia minta kalau dijumlah 5 tambah 4 kan kalau dikalikan berarti kan salah satunya dia harus negatif ya. Bisa 5-nya atau 4-nya yang negatif ya. Salah satunya harus negatif. Nah, kalau dia dijumlah di sini dia minta 1. Oke, berarti yang negatif adalah minus 4-nya ya, minus 4. Ya, karena nanti kalau dijumlahkan 5 ditambah minus 4 kan hasilnya adalah positif 1. Oke, berarti kita ketemu ya, dua bilangannya adalah 5 dan minus 4. Kita tulis di sini. 5 dikali minus 4 hasilnya adalah minus 20, ya kan? Kemudian 5 ditambah minus 4 adalah hasilnya 1. Oke, kita udah ketemu dua bilangan ya. Kita udah ketemu dua bilangan 5 dan minus 4. Nah, tapi ingat di sini A-nya adalah 2. Nah, kalau A-nya 2, teman-teman harus hati-hati. Oke. 5 dan minus 4-nya jangan lupa kita kalikan dulu dengan minus 1. Dikalikan dulu dengan minus 1 atau dibalik tandanya menjadi berapa? Minus 5 dan minus 4 kali 1, 4 ya. Dibalikan tadinya dia positif jadi minus, minus jadi positif. Minus 5 dan 4. Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ingat tadi ya, karena dia di sini koefisiennya adalah 2. A-nya sama dengan 2. Koefisien X kuadratnya 2. Berarti harus dibagi dengan 2. Kalau dibagi 2 berarti jadinya 5 minus 5 per 2 dan 4 per 2. Atau ini 4 per 2 itu ya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan ini ya, minus 5 per 2 dan 2. Seperti ini. Kalau mau pakai cara lamanya ya sebenarnya sama aja. Karena dia koefisiennya 2x ya, kita tulis di sini 2x plus 5 tadi bilangannya dikali 2x minus 4 ya, sama dengan 0. Jangan lupa dibagi sama 2. Kita pilih 2x minus 4 yang dibagi sama 2. Nanti kita peroleh 2x plus 5 dikali sama ini 2x bagi 2 kan tinggal x, minus 4 bagi 2 tinggal 2, sama dengan 0 ya. Berarti ini 2x plus 5 sama dengan 0 atau x min 2 yang sama dengan 0. Berarti kalau ini kan 2x sama dengan minus 5, x-nya minus 5 per 2. Atau ini x-nya sama dengan minus 2 pindah ruas jadi plus 2. Oke, sama. Berarti HP-nya sama dengan minus 5 per 2,2. Ya, jawabannya sama. Tinggal mau pilih cara yang mana. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal yang pertama ini. Kalau diganti-ganti angkanya kalian harus bisa ya. Jadi sering-seringlah berlatih. Oke. Soal berikutnya, jika x sama dengan minus 2 adalah akar dari persamaan x kuadrat minus 3x plus c sama dengan 0, nilai c. Yang ditanya nilai c. Oke, di soal diketahui x-nya minus 2. Kita suruh nyari nilai c. Ya berarti kita masukkan nilai x sama dengan minus 2 ke persamaan ini. Ya, mudah saja seperti itu. Oke, x kuadrat min 3x plus c sama dengan 0. X-nya adalah ini ya, minus 2. Artinya apa? Kita masukkan nilai x sama dengan minus 2 ke persamaan ini. Berarti kita gantikan nilai x-nya dengan minus 2. X kuadrat berarti minus 2 dikuadratkan minus 3 dikali x-nya adalah diganti dengan minus 2 ditambah c sama dengan 0. Oke, kita hitung satu-satu ya.
Minus 2 kuadrat, minus 2 kuadrat kan hasilnya pasti positif ya. 4 ya, minus 2 kuadrat adalah 4. Minus 3, titik ini kali ya artinya. Oke, minus 3 dikali minus 2, jadinya plus ya, plus 6 ditambah C sama dengan 0. Berapa 4 tambah 6? 10. Ya kan? Ditambah C sama dengan 0. Kita mau nyari nilai C. Berarti C sama dengan ini 10, suruh pindah ruas ke kanan. Kalau pindah ruas dia menjadi minus 10. Jadi jawabannya C adalah minus 10. Udah ya? Oke, lanjut soal berikutnya. Akar-akar dari persamaan 2y kuadrat minus 3y sama dengan 1. Kalau kalian lihat jawabannya di sini ini berarti pakai rumus apa? Rumus ABC. Ya, gimana rumus ABC itu? Y sama dengan Y sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Nah, tapi lihat, kalian harus perhatikan persamaan ini. Kita sama dengankan ke dalam bentuk 0 ya. Ini kan masih sama dengan 1. Kita ubah dia ke dalam bentuk sama dengan 0. Berarti ini harus kita ubah dulu ya. 2y kuadrat minus 3y. Biar sama dengan 0, satunya kita pindahin ke ruas kiri ya, pindahin. Kalau dia pindah tadinya positif jadi negatif. Berarti ke sini jadinya minus 1. Tinggal yang ruas kanan, tinggal 0. Ya. Oke, kemudian kita cari nilai-nilainya. A-nya berapa? A-nya 2 ya, yang ada di sebelah y kuadrat. Kemudian B-nya berapa? Ini B-nya. B-nya minus 3. C-nya berapa? C-nya ini minus 1. Oke, tinggal kita masukkan ke persamaan rumus ABC-nya ya. Minus B, minus B-nya adalah minus 3. Tulis. Plus minus akar dari B kuadrat. B kuadrat berarti minus 3 kuadrat. Minus 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya minus 1. Oke. Jangan lupa dibagi sama 2 dikali A. A-nya adalah 2. Oke, kita lihat ya depan-depanannya dulu. Di sini kan hasilnya pasti positif. Di sini juga positif. Berarti 3/4. Yang 3/4 mana? 3/4. Berarti yang C sama yang D pasti salah ya, karena ini dia minus, pasti salah. Antara A atau B. Kita lihat, kita hitung dulu ya. Sama dengan 3 plus minus akar min 3 kuadrat itu adalah 9. Ini minus ketemu minus kan, min 4 dikali 2 dikali min 1 pasti nanti hasilnya positif. 4 kali 2 kali 1, 4 kali 2 8, 8 kali 1 ya 8 gitu ya. Per 4. Berarti ini nanti sama dengan 3 plus minus akar dari 9 tambah 8 adalah akar 17 per 4. Jawabannya mana yang akar 17? Yang B. Oke, ini nanti adalah jawaban yang benar ya. Oke, semoga bisa dipahami soal berikut. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini yang diminta adalah apa nih? Diskriminan. Oke, ini belum dibahas ya, tapi mudah saja menentukan diskriminan atau D itu sama dengan rumusnya B kuadrat min 4 AC. Dari sini ya, dari persamaan kuadrat ini kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, dan C-nya adalah 3. Jadi kalau mau cari diskriminan tinggal kita masukin aja ya. B kuadrat, B-nya 2, 2 kuadrat. Minus 4 dikali A-nya di sini 1, C-nya 3. Sama dengan 2 kuadrat adalah 4. 4 minus 4 kali 1, 4. 4 kali 3, 12. 4 dikurang 12 hasilnya adalah minus 8. Ya, berarti diskriminannya atau D adalah minus 8. Oke, masih mudah ya.
Jika P dan Q adalah akar dari persamaan berikut. Wow, apakah ini? Ini sifat ya, sifat dari akar persamaan kuadrat. Kita nyari P plus Q. Tapi lihat persamaannya. Oh my god, persamaannya masih dalam bentuk seperti ini. Berarti kita uraikan dulu. Ya, uraikan satu-satu. Y plus 3 kuadrat. Ini kan berarti Y-nya dikuadratkan. Y-nya dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Plus 2 dikali Y kali 3. 2 dikali Y dikali 3 plus 3 kuadrat. Oke, yang ini tinggal kali-kaliin aja ya. Min Y min Y. Min plus 3 min 3. Ya, jadinya min ketemu plus gitu maksudnya. Min ketemu plus 3 min 3 min 2 sama dengan 0. Oke, ini Y kuadrat. 2 dikali titik kali ya, 2 dikali Y dikali 3 berarti plus 2 kali 3 6. 6Y ditambah 3 kuadrat adalah 9 min Y, ini boleh dijumlah ini 2 nih, min 3 min 2 adalah min 5 sama dengan 0. Mana yang sama nih yang bisa kita ini ya, jumlah-jumlahin atau kurang-kurangin adalah 6Y. Ini kan sukunya sama, 6Y sama min Y. Berarti Y kuadrat, tulis aja deh, plus 6Y min Y plus 9 min 5, ya kan? Berarti Y kuadrat 6Y dikurang Y berapa hasilnya? Plus 5Y. Plus 5Y, 9 kurang 4 plus 4 sama dengan 0. Oke, kita iniin ya, cari nilai A, B, C nya. A nya 1, B nya 5, C nya 4. Kalau kita mau nyari P plus Q, P plus Q itu karena akarnya kan P dan Q, akarnya P dan Q, berarti kan P plus Q ini artinya jumlah akar ya, jumlah akar. Biasanya kan kita X1 plus X2 gitu, tapi karena dia dalam bentuk P dan Q, ya sama aja X1 plus X2. Rumusnya apa, masih ingat nggak? Kalau jumlah akar min B per A. Oke, berarti sama aja dong ya, P plus Q juga sama dengan min B per A. Sama aja, P nya cuman diganti ya, X1 diganti P, X2 diganti Q. Dah, berarti P plus Q nya sama dengan min B per A. Min B per A, min B nya adalah 5, A nya adalah 1. Berarti P plus Q atau jumlah dari akar-akarnya adalah minus 5. Ya, ini jawabannya. Oke, intinya kalau kalian ketemu kayak gini jangan pusing ya. Kalian harus uraikan dulu. Y plus 3 dikuadratkan, kemudian dikalikan. Di sini ada minus 1 ya sebenarnya. Minus 1 kali Y kan minus Y, minus 1 dikali plus 3 adalah minus 3, minus 2, dan seterusnya ya. Harus diuraikan dulu. Oke, selamat berlatih, selamat mencoba untuk soal yang ini. Kita lanjut. Berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan X kuadrat minus 3X sama dengan 2 minus X kuadrat. Nilai dari 4X1 plus 4X2. Oke, sama kayak yang soal sebelumnya, ini harus kita uraikan dulu ya. Kita uraikan berarti pindah-pindah ruas ya, biar dia sama dengan 0 gitu. Berarti yang ini pindahin ke sini biar sama dengan 0. X kuadrat ini minus 3X, ini jadi kalau pindah jadi minus 2, ini pindah jadi plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, kita urut-urutin dulu mana yang bisa di suku-suku yang bisa kita jumlahkan ya. X kuadrat ini sama X kuadrat sama X kuadrat ya, plus X kuadrat ini dia cuman sendiri, min 3X, min 2 nya juga cuman sendiri, jomblo ya mereka. Oke, X kuadrat ditambah X kuadrat ada 2X kuadrat. Ini ya, jangan bingung. X kuadrat ditambah X kuadrat berarti 2X kuadrat. Min 3X minus 2 sama dengan 0. Oke, kita cari A-nya. A-nya adalah 2. B-nya berapa nih? B-nya minus 3. C-nya berapa nih?
C-nya adalah minus 2. Dia minta 4x1 plus 4x2. Nah, kesini aja ya. Berarti kan ini distributif ya, 4-nya di luar kurung. 4 dikali x1 plus x2. Begini kan? Oke, ingat kalau dia x1 plus x2 atau jumlah akar, berarti rumusnya adalah min b per a. Oke, sama dengan 4 dikali min b-nya berapa tadi? B-nya minus 3. Oke, a-nya adalah 2. Oke, berarti kan 4 dikali minus 3 per 2. Ngapain ditulis lagi ya? Ya, hapus. Oke. Oke, berarti ini kan dikali ya, 4 dikali minus 3 per 2. Ini bisa kita sederhanakan, 4 sama 2 kita coret, sama-sama bagi 2, tinggal 2, ini tinggal 1. Berarti kan 2 dikali minus 3, hasilnya adalah minus 6. Oke, ini jawabannya, minus 6. Baik, kita lanjutkan. Kita move on ke soal berikutnya. Jika x1 dan x2 adalah akar dari persamaan teret ya. 2x kuadrat minus 3x sama dengan minus 8, nilai dari 4x1 dikali 3x2, titik itu artinya kali ya. Oke, sama kayak tadi ya, harus disama dengankan dengan 0, artinya minus 8 pindah ke ruas kiri. Oke, kalau pindah tandanya berubah, jadinya 2x kuadrat minus 3x minus 8 pindah ke kiri, jadi plus 8 sama dengan 0. Oke, langsung aja ya, ini mah gampang banget. Kita definisikan A-nya 2, B-nya minus 3, C-nya 8. Oke. Terus diminta ini 4x1 dikali 3x2. Ini kan berarti sama dengan 4 dikali 3, karena dikali ya. Tadi kan jumlah, ini kalau ini dikali ya berarti dikali. 4 dikali 3, 12. X1 dikali X2. Masih ingat nggak kalau dia perkalian? Rumusnya apa? Kalau X1 kali X2 perkalian, dikali C per A. Berarti 12 dikali C-nya berapa di sini? Nih, C-nya 8. Oke, per A, A-nya 2 ya, 8 per 2. 8 per 2 adalah 4. 12 dikali 4 sama dengan 48. Ya, jawabannya 48. Oke, bisa move on ya dari soal ini ke soal berikutnya. Lanjut, jika x1 dan x2 adalah akar dari persamaan berikut, ini mah sama kayak tadi ya, harus disama dengankan 0, dipindah ruas dulu. Nilai dari x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Wow, ini masih ingat ya? Enggak ya kalian sama rumusnya? Oke, berarti ini kita sederhanain dulu. X kuadrat 8x pindah ke kiri jadi minus 8x, minus 20 nya tetap minus 20 sama dengan 0. A nya berapa? 1. B nya minus 8. C nya sama dengan minus 20. Oke, HBC nya kita udah tahu ya, tinggal nyari ini nih gimana nih caranya. X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Masih ingat nggak ya kaliannya? Oke, kita jabarin dulu deh di sini. X1 plus X2, nih kalau kalian ingat ya, ini dikuadratin itu sama dengan X1 kuadrat plus 2 dikali X1 dikali X2. 2 dikali X1 dikali X2 ditambah X2 nya yang dikuadratkan. Oke, berarti kalau mau cari 2 ini, sejoli ini, X1 kuadrat dan X2 kuadrat, itu adalah ini dikurang ini ya kan, X1 plus X2 kuadrat sama sama dengan dikurangin ya. Oke, dikurangin sama si doi ini 2
Jadi kan tadinya plus ya, plus 2x1 x2 jadinya minus 2x1 kali x2 sama dengan x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Ini rumus yang kita pakai. Oke. Seperti itu. Berarti kalau kita mau nyari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 nya dikuadratkan dikurangin sama 2x1 kali x2. Masih ingat ya sama rumusnya, kalau penjumlahan x1 tambah x2 penjumlahan akar adalah min b per a, jangan lupa dikuadratkan. Minus 2 dikali x1 dikali x2 adalah c per a. Masukin nilai yang udah kita peroleh di sini. B nya minus 8, berarti minus 8 per a nya 1 dikuadratkan minus 2 dikali c nya minus 20 per a nya 1. Aduh, ini harus teliti ya, ada minus ketemu minus. Ini berarti kan jadinya positif ya, minus ketemu minus. Minus 8 per 1 8 ya, 8 kuadrat minus, ini minus ketemu minus. Lihat di sini minus sama minus, pasti hasilnya plus. 20 per 1 20 kan ya, minus 2 dikali minus 20 pasti plus. Plus berapa? Plus 40. Oke, kesini ya, ke samping ya. 8 kuadrat adalah berapa? 64. 64 ditambah 40. 60 tambah 40 100. 104 ya. 64 tambah 40 104. Ya, ini jawabannya adalah 104. Wow, gede sekali ya. Oke, silahkan diperhatikan, direnungi. Nanti dicoba lagi soal yang sama, dilatih lagi ya. Insya Allah nanti lama-lama kalau sudah terlatih bisa. Jangan menyerah ya, terus berusaha, terus berlatih. Lanjut. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 4 dan 5. Oke. Ini kan sama dengan x1 nya sama dengan min 4. Ini x2 nya sama dengan 5. Kalau mau cari persamaan kuadrat, katakan dia persamaan kuadratnya adalah y ya, itu kan rumusnya x minus x1 dikali x minus x2 sama dengan 0. Atau biar nggak ribet ya wes lah, jangan dikasih y ya. Ini kalau mau cari persamaan kuadrat itu rumusnya ini, x minus x1 x minus x1 dikali x minus x2. Masukin aja nilainya. X minus x1 nya di sini adalah minus 4, berarti x minus 4. Ayo hati-hati ya, harus teliti. Kemudian x minus x2 nya adalah 5 sama dengan 0. Berarti x plus 4 dikali x min 5 sama dengan 0. Ini tergantung ya teman-teman. Kalau di optionnya dia cuman yang ditanya nanti di pilihan ganda cuman sampai sini, ya wes selesai sampai sini. Tapi kalau minta diuraikan kita lanjutkan. Kalau minta dilanjutkan ya udah kita kaliin. X dikali x adalah x kuadrat. Kemudian x dikali minus 5 adalah minus 5x. 4 dikali x plus 4x. 4 dikali minus 5 sama dengan minus 20 sama dengan 0. Oke, ini bisa kita sukunya sama ya, sederhanakan. X2 minus 5x tambah 4x. Minus 5 tambah 4 tuh kan minus 1, berarti tinggal minus x minus 20 sama dengan ya, ini persamaannya. Oke, nanti kalau ketemu soal sejenis seperti ini, semoga kalian bisa mengerjakannya dan harus teliti. Telitinya di sini ya, ini harus kalian tulis seperti ini. X minus 4 ya, jangan langsung oh ini x minus 4 nanti salah di sini, hasilnya pasti beda nanti di sini ya. Makanya harus teliti step by stepnya. Ini kalau ketemu soal yang sejenis, semoga dimudahkan dan lancar ya. Oke, lanjut.
Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali akar persamaan x kuadrat plus x minus 2 sama dengan 0. Ini kita membentuk persamaan kuadrat yang baru. Oke. Yang pertama, kalau gitu kita misalin persamaan kuadrat barunya PKB. Wow, PKB ya, persamaan kuadrat baru adalah misalnya dia Y. Dimana nanti akarnya dia adalah Y1 dan Y2. Y1 itu di sini dia minta 3 kali akar dari sini. Ya, kalau ini kan dia X1 X2, berarti 3 kali X1 Y1 itu. Y2 sama dengan 3X2. Begitu, ya. Oke, kita cari dulu yang ini, persamaan X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 1, C-nya sama dengan minus 2. Oke, rumus dari persamaan kuadrat barunya itu adalah Y kuadrat minus Y1 plus Y2 atau jumlah akar, jangan lupa dikaliin Y, kemudian ditambah sama Y1 dikali Y2 atau perkalian dari akar-akarnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari tahu dulu ya. Y1 plus Y2 nya Y1 plus Y2, jangan lupa ya ini rumusnya ya. Kalian harus ingat ini ya, ini minus ya tandanya. Y kuadrat minus Y1 plus Y2 dikali Y plus Y1 dikali Y2 sama dengan 0. Ini rumusnya harus diingat ya, diingat. Y1 plus Y2 itu kan artinya 3x1 ditambah 3x2. Ini kan sama dengan 3 kali x1 plus x2, begini kan ya. Berarti kan 3 dikali x1 plus x2 itu min b per a sama dengan 3 dikali min b nya 1, a nya 1. Berarti 3 dikali minus 1 gitu ya. Ini minus 1 ya, bener ya, berarti minus 3. Y1 plus Y2 nya minus 3 ya, minus 3. Kemudian perkaliannya ini ya, kita cari Y1 kali Y2 sama dengan 3x1 dikali 3x2. 3 kali 3 9, 9x1 x2. Beda ya kalau jumlah sama kali, ini kali. Kalau kali ya dikaliin, 3 dikali 3 9, x1 dikali x2. Rumusnya masih ingat? C per A sama dengan 9 dikali C nya adalah minus 2, A nya 1. Berarti 9 kali minus 2 adalah minus 18. Berarti Y1 kali Y2 nya adalah minus 18. Oke, berarti kita tinggal masukin ke persamaan ini ya. Kita masukin PKB persamaan kuadrat barunya Y kuadrat minus Y1 plus Y2 dikaliin Y ditambah Y1 dikali Y2. Kita masukin Y kuadrat minus Y1 plus Y2 nya adalah minus 3, Y ditambah Y1 kali Y2 adalah minus 18. Kenapa dikurungin dulu? Supaya teliti ya teman-teman ya, supaya lebih teliti nanti hasil perhitungannya. Y kuadrat sama dengan ini, sama dengan ya Y kuadrat minus ketemu minus hasilnya plus, plus 3Y plus minus, hasilnya minus ya, minus plus ketemu minus, minus 18 ya. Ini adalah persamaan kuadrat yang barunya, Y kuadrat plus 3Y minus 18. Oke, semoga dimudahkan. Selamat berlatih di rumah ya. Kita move on ke soal berikutnya. Sebuah pekarangan dia berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya 24. Keliling 24 dan luasnya 35 meter persegi. Ukuran panjang dan lebar dari pekarangan tersebut. Kita mau nyari panjang dan lebarnya yang ditanya di soal ya. Oke. Rumus dari keliling
itu kan 2 dikali panjang plus lebar, ya kan? Ketemu hasilnya adalah 24. Berarti kalau kita mau nyari panjang ditambah lebarnya doang, 24-nya dibagi 2, ya nggak? Ayo, konsep ini konsep dasar banget ya. 24 dibagi sama 2 sama dengan 12. Oke. Kemudian rumus dari luas itu adalah panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar, ketemunya di sini dia luasnya adalah 35 meter persegi. Nah, kalian perhatikan. Ini. Kalau dijumlahin panjang tambah lebarnya 12, kalau dikaliin 35. Siapakah dua bilangan itu? Ini kalau pakai cara cepet ya. Dua bilangan yang kalau dijumlahin itu dia 12, kalau mereka dikali adalah 35. Dari 35-nya dulu. 35 itu adalah 7 dikali 5 kan? Ya, 7 kali 5 35. Kalau 7 ditambah 5, 7 tambah 5 adalah 12. Pas ya, berarti kedua bilangan itu adalah 7 dan 5. Nah, kalau namanya panjang berarti yang lebih besar ya nilainya. Berarti panjangnya adalah 7 meter, lebarnya adalah 5 meter. Yap, ini jawabannya. Oke, soal berikutnya, persamaan kuadrat yang memiliki jumlah akar-akarnya 0 dan hasil kali kedua akarnya adalah minus 10. Kalian masih ingat ya rumus ini? X kuadrat minus X1 plus X2, ini kan jumlah akar ya, X1 plus X2 dikaliin X, jangan lupa, kemudian ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, kalau di soal ini kan dia bilang jumlah akar-akarnya 0. Berarti di soal ini diketahui X1 namanya jumlah kan, berarti X2, X1 plus X2 sama dengan 0. Kemudian hasil kali kedua akarnya minus 10. Oh, berarti hasil kali X1 titik itu kali ya, kali X2 nya sama dengan minus 10. Ini yang diketahui, berarti tinggal kita masukin aja ke sini ya. X kuadrat minus X1 tambah X2 nya 0 dikali X, ditambah X1 kali X2 nya yang tadi minus 10 sama dengan 0. Ya, ini 0 ya. Berarti kan X kuadrat ini 0, nggak usah ditulis, kemudian ini plus ketemu minus, nanti jadinya minus. X kuadrat minus 10 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan kuadratnya. Berikutnya, jika X1 dan X2 adalah akar dari persamaan X kuadrat plus 9X minus 21 sama dengan 0, nilai dari 1 per X1 tambah 1 per X2. Oke, teman-teman, kita cari dulu ya nilai dari A dari persamaan kuadratnya. A-nya yaitu 1, B-nya 9, dan C-nya sama dengan minus 21. Nah, kemudian kita cari dulu ya dari nilai yang mau dicari. 1 per X1 ditambah 1 per X2 itu kan sama dengan per, kita kalikan X1 dan X2 di penyebutnya X2 ya. Di sini tandanya plus. Oke, X1 dikali X2 dibagi X1 itu kan berarti yang tersisa tinggal X2-nya. X2 dikali 1 yaitu X2. Kemudian X1 kali X2 dibagi X2 yang tersisa tinggal X1. X1 kali 1 hasilnya X1. Ya. Nah, berarti kita cari jumlah, ini kan X2 tambah X1 itu kan sama dengan jumlah akar yang rumusnya adalah minus B per A per X1 kali X2 adalah perkalian akar yang rumusnya adalah C per A. Nah, kita tinggal masukkan saja dari sini ya informasi yang tadi udah kita peroleh. Berarti sama dengan minus B-nya 9, A-nya 1 per C per A, C-nya minus 21, A-nya 1. Minus 21 per A-nya 1. Ya, oke. Sama dengan, ini kan berarti minus 9 per 1 adalah minus 9 per
Minus 21 per 1 adalah minus 21. Oke, sama dengan ini kan minus dibagi minus ya, berarti nanti hasilnya positif. 9 sama 21 sama-sama kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3 per 21 bagi 3 adalah 7. Berarti jawabannya 3 per 7. Selamat berlatih, selamat bekerja keras. Latih-latih terus konsep-konsepnya, selamat belajar. Jadi kalau angkanya berubah, kalian jangan bingung ya, gunakan konsep yang sudah kalian ketahui. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.